Om Swastiastu. Halo anak-anak, selamat datang di kelas online kita. Bertemu kembali dalam pembelajaran agama Hindu. Semoga kalian semua siap untuk memulai belajar dan bersenang-senang. Kita jalani ini bersama-sama. Jadi mari kita saling menghormati dan saling mendukung. Hari ini kita akan belajar tentang menghargai orang suci yang patut diteladani. Yang kita bahas hari ini yaitu pengertian orang suci, syarat-syarat menjadi orang suci, menunjukkan perilaku santun kepada orang suci dan orang-orang suci yang berjasa bagi umat Hindu. Yang pertama yaitu pengertian orang suci. Nah, sebelum lanjut ke pengertian orang suci, mengamalkan ajaran agama Hindu dalam kehidupan harus didukung oleh beberapa unsur. Yang pertama ada kitab suci, ada hari suci, ada orang-orang suci, dan terakhir ada tempat suci. Semua unsur tersebut saling berkaitan dalam membina kehidupan beragama. Pendalaman dan penghayatan agama tidak hanya dilakukan dengan mempelajari ajarannya saja atau melaksanakan ibadahnya saja di tempat-tempat suci, namun diperlukan juga orang-orang suci atau orang-orang bijaksana untuk menuntun, membimbing manusia agar tidak terlalu jauh menyimpang dari hakikat ajaran agama Hindu. Ajaran agama Hindu ditegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu umat dalam melakukan suatu upacaranya adalah orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian diri secara lahir dan batin. Nah, penyucian diri untuk orang suci yang dimaksud yaitu ada pawintenan dan padiksan. Pawintenan atau mawinten yang sering kalian dengar merupakan suatu upacara penyucian diri tingkat pertama bagi orang suci yang biasanya dilakukan oleh para pemangku. Nah, untuk padiksan adalah upacara penyucian diri tingkat kedua bagi orang suci yang biasanya dilakukan oleh sulingge. Nah, anak-anak, jadi pengertian dari orang suci adalah orang suci terdiri dari kata orang dan suci. Orang itu artinya manusia, sedangkan suci artinya kemurnian dan kebersihan lahir batin. Jadi, orang suci adalah orang yang disucikan melalui proses upacara sehingga memiliki kesucian hati dan pikiran. Orang suci juga merupakan orang yang dianggap mampu atau paham tentang ajaran agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, orang suci itu memiliki banyak sebutan seperti Sulingge, Maharesi, Bagawan, dan sebutan atau gelar orang suci lainnya. Sulingge berasal dari kata su dan lingge. Su artinya utama atau mulia, sedangkan lingge artinya kedudukan atau tempat utama. Jadi sulingge adalah orang yang diberikan kedudukan utama dan mulia karena kesucian diri dan perilakunya. Sebelum diberi gelar sebagai orang suci, Sulingge maupun Maharesi ataupun Bagawan harus disucikan secara rohani dan jasmani. Salah satu bentuk penyuciannya melalui upacara madikse. Nah, apa pengertian madikse atau padiksan? Sudah Bu Guru jelaskan di awal tadi. Madikse yaitu upacara penyucian diri tingkat kedua bagi orang suci. Nah, fungsi atau tujuan dari upacara madikse adalah untuk membersihkan seseorang secara lahir dan batin.
Seseorang dapat diangkat menjadi orang suci apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, melakukan upacara pewintenan untuk pemangku atau upacara mediksan untuk pandita atau sulingge. Syarat yang kedua, laki-laki atau wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya yang bisa atau yang disebut dengan sukla brahmacari. Yang nomor 3, syaratnya yaitu pasangan suami istri yang sah. Syarat yang keempat, memiliki usia minimal 40 tahun. Syarat kelima, paham bahasa Kawi, bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia, dan menguasai isi kitab suci Weda. Syarat yang keenam, memiliki sifat jujur. Syarat yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Dan syarat yang terakhir yaitu mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dan disahkan oleh PHDI, Parisade Hindu Dharma Indonesia. Nah anak-anak, agama Hindu itu memiliki trikerangka agama Hindu. Nah, bagian kedua dari trikerangka agama Hindu yaitu susila atau etika, di mana memiliki arti aturan atau norma untuk berbuat baik. Etika dan sopan santun menjadi bagian dari hidup kita. Maka dari itu, umat Hindu yang taat hendaknya harus mengedepankan perilaku santun kepada semua orang, terlebih kepada orang suci. Agama Hindu yang kental dengan budaya selalu menjunjung tinggi etika dan kesopanan. Nah, bagaimana cara menunjukkan perilaku santun kepada orang suci? Nah, berikut akan Bu Guru jelaskan bentuk perilaku santun kita kepada orang suci. Nah, yang pertama itu hormat dan taat menjalankan nasihatnya. 2, selalu berdoa setiap memulai suatu kegiatan. 3, selalu mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda artinya 3 perilaku yang baik atau suci. 4, hormat kepada catur guru. Yang 5, melaksanakan resiyadnya. Nah, itu cara menunjukkan perilaku santun kepada orang suci. Nah, anak-anak, berikut ini adalah orang-orang suci yang berjasa bagi umat Hindu. Yang pertama ada Resi Vyasa. Resi Vyasa merupakan penulis kitab suci Weda dan epos Mahabharata. Beliau juga berperan dalam pembagian Weda menjadi 4 bagian yang disebut dengan Catur Weda. Nah, beliau dikenal dengan nama Krishna Dwipayana. Yang kedua ada Resi Agastya. Beliau merupakan penyebar agama Hindu ke seluruh dunia. Beliau juga memiliki julukan Agastya Yatra, artinya perjalanan suci yang tak mengenal kembali dalam pengabdiannya untuk Dharma. Dan julukan yang kedua yaitu Pita Segara, artinya bapak dari lautan, karena beliau mengarungi lautan-lautan yang luas demi untuk Dharma. Maharsi yang nomor 3 yaitu ada Empu Tantular. Beliau merupakan penulis kekawin Sutasoma. Beliau memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggruwa. Maharsi yang keempat yaitu Empu Kuturan. Beliau merupakan pencetus Pura Kahyangan 3. Nah, Pura Kahyangan 3 ini pura yang berada di setiap desa Pakraman, yaitu ada Pura Pusa, Pura Desa, dan Pura Dalam. Pura Kahyangan 3 ini
tempat untuk memuja Dewa Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, untuk Maharshi yang nomor 5 itu ada Dangyang Dwijendra. Dia merupakan orang suci yang hidup pada zaman kerajaan Majapahit. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan tentang pengertian dari orang suci. Semoga dapat dipahami anak-anak. Nah, untuk pembelajaran agama Hindu cukup sekian. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.